Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat data yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan perkenannya, kita dapat menyampaikan rilis berita resmi statistik Kabupaten Padang Lawas yang merupakan rilis perdana melalui kanal YouTube BPS Padang Lawas. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Padang Lawas tentang kemiskinan Kabupaten Padang Lawas Maret 2020. Sahabat data yang berbahagia, mengawali paparan tentang kemiskinan ini, kami menyampaikan penjelasan teknis dan sumber data. Konsep kemiskinan, pertama, kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat, sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Negara kaya cenderung mempunyai garis kemiskinan yang lebih tinggi daripada negara miskin. Kemudian kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Garis kemiskinan absolut dapat dibandingkan antar waktu dan antar negara. Jika garis kemiskinan absolut yang digunakan sama. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan, yaitu $1 yang telah disesuaikan per hari, atau $2 yang telah disesuaikan per hari. Kemudian kemiskinan struktural atau kemiskinan karena lokasi yang terisolasi. Sahabat data yang berbahagia, kemiskinan makro menurut BPS pertama adalah mengukur kemiskinan. BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan, yaitu makanan dan bukan makanan. Kedua, garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kemudian paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, serta minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan. Kemudian penduduk miskin tersebut adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sahabat data yang berbahagia, jika kita lihat di monitor, maka yang garis merah ini adalah garis kemiskinan. Jika rumah tangga di atas garis merah, maka dia dikatakan tidak miskin. Sedangkan rumah tangga
yang di bawah garis merah adalah rumah tangga yang miskin. Perkembangan garis kemiskinan Padang Lawas dan Sumatera Utara Maret 2019 sampai dengan Maret 2020, rupiah per kapita per bulan. Pada gambar yang tertera, berdasarkan data hasil survei sosial ekonomi nasional, maka bisa kita lihat bersama-sama Padang Lawas, garis kemiskinan 332.350 menjadi 367.932 atau meningkat 10,70%. Sedangkan untuk Sumatera Utara pada bulan Maret 2019 466.122 rupiah per kapita per bulan menjadi 502.904 rupiah per kapita per bulan atau naik 7,89%. Jika kita ilustrasikan garis kemiskinan untuk Padang Lawas 367.932 rupiah per kapita per bulan, maka jika dalam satu rumah tangga memiliki 4 orang anggota rumah tangga, maka garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah 4 dikali 367.932 menjadi 1.471.728 rupiah. Ini adalah garis kemiskinan untuk 4 orang rumah tangga. Jika satu rumah tangga memiliki 5 orang, maka perlakuannya sama, yaitu 5 dikali 367.932 menjadi 1.839.660 rupiah. Sahabat data yang berbahagia, jumlah dan persentase penduduk miskin Maret 2016 sampai dengan Maret 2020, yaitu bisa kita lihat berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional di bulan Maret tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yaitu persentase penduduk miskin 2016 8,69%, kemudian 2017 9,10%, 2018 8,41%, 2019 8,29%, dan 2020 8,37%. Jika kita lihat tahun 2009-2020 ada penambahan jumlah penduduk miskin, yaitu sebesar 0,09% atau tambah 700 jiwa. Sahabat data yang berbahagia, persentase penduduk miskin kabupaten kota di wilayah pantai barat Sumatera Utara tahun 2019-2020. Pada slide ini bisa kita lihat berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, Kabupaten Padang Lawas merupakan penduduk miskin nomor 2 terendah setelah Kota Padang Sidimpuan, dan yang tertinggi adalah Tapanuli Tengah, kemudian dilanjutkan dengan Sibolga, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Sumatera Utara, maka ada 3 kabupaten kota yang di bawah penduduk miskin dibandingkan Sumatera Utara, yaitu Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Padang Sidimpuan. Sedangkan Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Lawas Utara, dan Madinah adalah
di atas Sumatera Utara. Sahabat data yang berbahagia, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, dimensi yang lain perlu diperhatikan dalam hal kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty Gap Index atau biasanya disebut dengan P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, semakin tinggi P1 menunjukkan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Kemudian, indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Severity Index, biasa disebut dengan P2, memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan kata lain, semakin tinggi P2, maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin timpang. Pada slide ini bisa kita lihat bahwa tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,19 poin. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 1,64 poin atau turun 0,45 poin. Dapat diartikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat dengan garis kemiskinan. Kemudian, jika kita lihat dari indeks keparahan kemiskinan, tahun 2020 sebesar 0,29 poin, yaitu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,47% atau turun 0,19 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin atau ketimpangan di antara pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang, semakin kecil. Sahabat data yang berbahagia, demikian rilis berita resmi statistik Kabupaten Padang Lawas yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan kesehatan serta perlindungan kepada kita semua di masa pandemi ini. Jangan pernah lengah dan selalu taat protokol kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.